saja peranan daripada para nabi dan basyir al-nadhir. Artinya, berikan informasi kepada masyarakat tentang pondok pesantren Al-Maulidi secara umum dan pondok khusus secara khusus, bahwa pondok pesantren Al-Maulidi pertama sekali yang khusus ini berdiri supaya, karena ada juga seperti itu beberapa alumni yang memang tidak mengarahkan putra putrinya untuk kembali mondok di sini, terus datang yang mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Anak itu di tempat mondoknya sekarang satu kali pun nggak pernah minta uang untuk beli kitab. Kenapa? Karena nggak ada pengajian di tempat itu. Nggak ada pengajian. Nggak pernah saling mintai untuk membeli kitab oleh anak itu selama 6 tahun di pondok. Terus apa yang dikerjakan? Cukup dia belajar di sekolah saja. Kemudian pondok hanya sebagai tempat singgah, tempat istirahat di asrama. Hanya kegiatannya syarat berjamaah itu kan ada lagi pengajian juga. Nah, ini artinya kadang-kadang anak itu perlu diarahkan sesuai dengan apa yang sudah kita alami. Karena apa? Karena anak itu seringkali lebih mendengar suara daripada temannya bagi suara orang tuanya. Banyak dari suatu yang namanya anak sekarang ini dia lebih mengutamakan suara teman pergaulannya dibanding kepada suara orang tua. Itulah yang perlu diarahkan. Apalagi nanti kalau ada gimmick-gimmick pendidikan gratis yang pada ujungnya nanti akan membuat kita sebagai orang tua repot. Sebenarnya walaupun dia gratis, ada seorang anak begitu dia tertarik orang tuanya masuk di pondok yang digratiskan, kita dukung dia. Kasih kain, kasih uang, kasih apa, kasih juga untuk beli pakaian. Tapi juga tidak bisa sampai kelas 3 semangkir. Begitu dia tidak bisa keluar, amat kasih sanawiyah ditagih oleh pesantren bahwa selama ini tahu saya kasih tahu makan sekian 2 kali ditagih. Itu banyak terjadi pengalaman baik anak laki-laki maupun perempuan. Artinya gratisnya sebuah lembaga pendidikan itu tidak menjamin bahwa anak kita akan bisa tamat cepat itu. Nah, kalau kita di sini kita memang tidak seperti tempat-tempat itu yang menggratiskan 100%. Cuma ada tetap biaya tidak semahal seperti di tempat lain. Coba kita perhatikan yang gangguan misalnya. Anak-anak yang mondok di gangguan itu sekarang ini untuk tahun 2026 paling tidak dia keluarkan uang mukanya sekitar 15 juta untuk yang masuk sanawiyah. Tapi santri di sini tidak boleh pegang uang, hanya yang dipegang adalah kartu. Dan wali santri tidak boleh mengirim uang kepada anak tersebut, dia harus sampai kepada operasinya. Jadi anak tidak boleh selamanya pegang uang. Sampai dia tamat tidak boleh pegang uang. Nanti kalau dia mau belajar di kantin pesantren, pakai kartu itu sendiri. Nanti kartu ini dikumpulkan oleh pedagangnya, dikirimkan kepada orang tua, kemudian sesuai dengan nominal di kartu itu dikirimkan langsung kepada pedagangnya. Nah, itu sistem yang diterapkan oleh bidang itu sebagai contoh
dan dia berprinsip tidak boleh santri miskin. Itu kan tidak boleh santri miskin. Tidak. Jadi anak-anak yang latar belakang ekonominya pas-pasan saya bisa masuk. Nah, bisakah dijamin hasil daripada pendidikan semacam itu jauh mengungguli akan hasil daripada pondok-pondok pesantren tempat lain? Belum tentu juga. Jadi kesimpulannya, setiap sistem, setiap lembaga ada kurang, ada lebihnya. Ada kurang lebih itu pasti karena memang itu merupakan satu sifat daripada manusia. Di situ ada keunggulannya, ada juga kekurangannya, ada keunggulan di sisi lain. Nah sekarang kepada kalian sekali lagi saya tekankan bahwa kalian jangan kelena karena masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang akan kalian lalui. Juga ibu-ibu, bapak-bapak nanti pada waktu ada untuk misalkan pakaiannya bajunya pertama kali putih-putih, kalau memang pakai kainnya hitam ya abu-abu lah. Pakai celana misalnya, misalkan celana yang hitam, supaya kita membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keberhasilan kita mendidik putra putri kita dengan berbagai macam pengalaman selama 6 tahun ini, sehingga anak kita bisa kita antarkan sampai keluar dengan cara normal, tidak keluar seperti anak-anak yang galau itu ya, dalam menurut. Ini adalah yang patut kita syukuri. Tunjukkan rasa syukur itu dengan menggunakan pakaian sebagai bukti kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kepada kalian ikuti saya. Nanti ketika saya katakan lakum, jadi saya mewakili para guru, para tuan guru, para masyayikh untuk memberikan ijazah kepada kalian. Jadi bukan saya saja, ya.